Perkenalkan, nama saya Melisa Damayanti dengan NIM 2115101037. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Penerapan Pola Makan Sehat pada Tempat Makan di Sekitar Universitas Pendidikan Ganesha dengan optimalisasi pengeluaran uang memanfaatkan algoritma branch and bound. Adapun table of contents pada video kali ini yaitu pendahuluan, landasan teori dan metode, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Adapun latar belakang pada permasalahan ini sebagai berikut. Berdasarkan data dari UNICEF, Indonesia mengalami kekhawatiran dalam dunia kesehatan, yaitu berkembang pesatnya penderita obesitas dan kelebihan berat badan pada semua kelompok usia dan pendapatan. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara asupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dengan asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh. Dan juga, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui makanan apa saja yang harus dipilih dan jumlah asupan gizi harian mereka yang mereka butuhkan. Maka dari itu, Kemenkes Indonesia mengatur dan menetapkan suatu angka kecukupan gizi, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi atau AKG yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Dari permasalahan yang telah diuraikan tersebut, adapun salah satu solusi yang dapat dikembangkan yaitu merancang suatu program yang dapat membantu masyarakat dalam memilih jenis makanan apa saja yang dapat membantu asupan gizi harian mereka berdasarkan kelompok usia yang tertera pada peraturan Kemenkes tersebut, serta mengoptimalkan pengeluaran uang untuk mendapatkan jenis makanan dengan gizi semaksimal mungkin. Salah satu strategi algoritma untuk optimalisasi yaitu branch and bound. Pemecahan masalah ini akan memanfaatkan pendekatan algoritma branch and bound. Rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana perancangan suatu program yang berguna dalam memilih makanan guna mencapai asupan gizi harian berdasarkan kelompok usia, serta mengoptimalkan pengeluaran uang yang tersedia menggunakan algoritma branch and bound. Penulis membatasi pembahasan dalam pemilihan jenis makanan, yaitu mencakup pada tempat makan di sekitar Universitas Pendidikan Ganesha. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu merancang program menggunakan pendekatan algoritma branch and bound dalam penerapan pola makan sehat. Penerapan pola makan sehat ini mencakup pemilihan jenis makanan guna mencapai asupan gizi harian dengan mengoptimalkan uang yang akan dikeluarkan. Lalu landasan teori dan metode, yang pertama yaitu angka kecukupan gizi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. AKG ini adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap harinya. AKG digunakan pada tingkat konsumsi yang meliputi kecukupan energi, protein, lemak, dan lain-lain. Pada penulisan ini akan mencakup pada kecukupan energi. Berikut merupakan tabel angka kecukupan energi harian berdasarkan kelompok usia masing-masing. Lalu nilai gizi makanan. Nilai gizi makanan adalah nilai kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi kandungan nutrisi dalam makanan. Pada pembahasan kali ini akan menggunakan nilai energi suatu makanan, yang merujuk pada jumlah energi yang diberikan oleh suatu makanan ketika dikonsumsi. Ini dapat dihitung dengan cara menjumlahkan kalori dari masing-masing nutrisi dan dihitung dan kemudian dijumlahkan. Berikut merupakan list menu makanan, lokasi, harga, dan energi pada makanan yang ada di sekitar Undiksa. Selanjutnya yaitu algoritma branch and bound, merupakan salah satu strategi algoritma optimasi dengan tujuan untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi objektif serta tidak melanggar suatu batasan persoalan, di mana batasan persoalan ini merupakan batas atas atau batas bawah dari solusi optimal.
Algoritma ini bekerja dengan membangun pohon ruang status dan melakukan pemangkasan kepada simpul yang tidak mengarah kepada solusi optimal. Algoritma ini dilandasi dari algoritma breadth first search and least cost search. Sehingga proses pemilihan simpul yang akan diekspansi selanjutnya berdasarkan pertimbangan terhadap simpul tetangga yang mempunyai nilai cost terbesar pada kasus maksimalisasi atau nilai cost terkecil pada kasus minimalisasi. Selanjutnya, yaitu salah satu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan algoritma branch and bound adalah one zero knapsack problem, di mana one zero knapsack problem ini adalah kasus maksimalisasi. Ini akan memilih objek dengan bobot dan nilai tertentu untuk mendapatkan nilai yang maksimal, tetapi total bobotnya tidak melebihi kapasitas knapsack. Jadi ide dari one zero knapsack problem ini memiliki pola yang sama dengan permasalahan yang penulis hadapi, sehingga dapat diadaptasikan solusi dari one zero knapsack problem kepada permasalahan ini. Yang dimana yang pertama, jenis makanan akan diurutkan berdasarkan densitasnya secara menurun, lalu akan membentuk suatu pohon ruang status yang berbentuk binary tree di mana cabang kiri merupakan makanan I yang dipilih dan sedangkan cabang kanan merupakan makanan I yang tidak dipilih. Lalu setiap simpul akan memiliki kos atau batas atas dengan formula sebagai berikut, di mana V ini merupakan total keuntungan yang akan direpresentasikan sebagai total energi yang telah dicapai. Lalu W ini adalah kapasitas knapsack dan akan direpresentasikan sebagai jumlah uang tersedia, dan W yang kecil ini adalah total bobot saat ini akan direpresentasikan sebagai total harga yang telah dicapai, dan yang ini adalah rasio energi dan harga yang akan digunakan pada densitasnya nanti. Untuk mencapai solusi tersebut, ada pun beberapa step metode yang harus dilalui. Yang pertama, kita telah bahas. Selanjutnya, yang kedua yaitu mengumpulkan data telah dikumpulkan. Dan step 3, 4, 5, 6 akan dibahas pada bab ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Adapun ide penyelesaian masalah yaitu yang pertama adalah pengguna akan memasukkan jumlah uang tersedia atau W besarnya. Pada kasus ini, uang tersedia tersebut adalah 50.000, di mana list menu makanan tadi akan diurutkan secara menurun berdasarkan densitasnya sebagai berikut. Jadi dari yang terbesar ke terkecil. Lalu membangun pohon ruang status dengan pemilihan simpul yang akan diekspansi selanjutnya berdasarkan pertimbangan terhadap simpul yang mempunyai nilai cost terbesar. Jadi, akan membangun pohon ruang status yang dimulai dari simpul akar dengan informasi V sama dengan 0 dan W sama dengan 0 karena belum ada menu makanan yang terpilih. Di mana nilai cost untuk simpul akar sebagai berikut, yaitu 2340. Setelah membentuk simpul akar, kita akan membuat simpul anak dari simpul akar berikut ini, di mana cabang kiri ini atau simpul 1 menyatakan makanan ke-1 dipilih, dan cabang kanan atau simpul 2 ini menyatakan makanan ke-1 tidak dipilih. Pada simpul 1, nilai V-nya adalah 0 karena sebelumnya 0, ditambah dengan 468, yaitu nilai energi dari makanan pertama. Sehingga nilai V-nya 468 dan W-nya adalah 0 karena sebelumnya 0, ditambah 10.000, yaitu harga makanan pertama. Sehingga nilai W-nya adalah 10.000 dan kita mendapatkan nilai cost untuk simpul 1 yaitu 2.304. Dan pada simpul 2, karena kita tidak memilih apa-apa, sehingga nilai energinya masih 0 dan harganya juga masih 0. Sehingga kita mendapatkan nilai cost yaitu 2.295. Kita dapat lihat nilai cost yang terbesar yaitu pada simpul 1, sehingga simpul anak dengan cost terbesar yang selanjutnya akan diekspansi, yaitu simpul 1. Lalu, akan membuat simpul anak dari simpul 1 berikut ini, di mana
Cabang kiri atau simpul 3 menyatakan makanan kedua dipilih, dan cabang kanan atau simpul 4 menyatakan makanan kedua tidak dipilih. Kita dapat lihat nilai kosnya yang terbesar yaitu pada simpul 3, sehingga simpulana dengan kos terbesar selanjutnya yang akan diekspansi adalah simpul ketiga. Lalu akan membuat simpulana dari simpul 3 ini, di mana cabang kiri atau simpul 5 menyatakan makanan ketiga dipilih, dan cabang kanan atau simpul 6 menyatakan makanan ketiga tidak dipilih. Di mana kita dapat lihat nilai kos terbesar ada pada simpul kelima, sehingga simpul kelima akan diekspansi, dan kita akan membuat simpul anak dari simpul kelima, yaitu simpul ketujuh. Pada cabang kiri menyatakan makanan keempat dipilih, dan simpul ke-8 menyatakan makanan keempat tidak dipilih. Kita dapat lihat simpul terbesar yaitu pada simpul 7, sehingga simpul 7 akan diekspansi dan akan membentuk simpul anak dari simpul 7, di mana cabang kiri atau simpul 9 menyatakan makanan kelima dipilih, dan simpul ke-10 menyatakan makanan kelima tidak dipilih. Karena pada simpul ke-9 itu nilai W atau kapasitas uang tersedia itu melebihi kapasitas, sehingga simpul 9 akan dimatikan atau diblok. Dan lanjut pada simpul 10 yang akan diekspansi selanjutnya. Lalu kita akan membuat simpul anak dari simpul 10 ini, di mana cabang kiri atau simpul 11 menyatakan makanan ke-6 dipilih, dan cabang kanan, yaitu simpul 12, menyatakan makanan ke-6 tidak dipilih. Kita dapat lihat kos terbesar yaitu pada simpul 11, yaitu 2034, di mana kapasitas uang juga sudah terpenuhi, yaitu 50.000, sehingga kita mendapatkan solusi optimal sebagai berikut ini. Solusi optimal yaitu didapatkan list di mana X1 diambil, X2 diambil, X3 diambil, X4 diambil, dan X6 diambil. Dengan rincian sebagai berikut, dengan total perolehan nutrisi sejumlah 2034. Lalu akan dibuatkan pseudocode untuk merancang ide tersebut dan akan diimplementasikan pada bahasa pemrograman Python. Dan akan dilakukan pengujian dengan contoh sebelumnya untuk melihat apakah hasil secara matematis sesuai dengan hasil pada program tersebut. Jadi, berikut merupakan programnya akan dilakukan, pengguna akan memasukkan kelompok usianya. Setelah itu akan mendapatkan nilai kebutuhan harian, di mana nilai kebutuhan harian ini nantinya akan dibandingkan dengan nilai energi yang diperoleh, apakah sudah tercapai atau belum. Lalu pengguna akan memasukkan jumlah uang tersedia untuk membeli makanan, yaitu 50.000 sesuai dengan contoh kasus sebelumnya. Dan didapatkan yaitu kebutuhan nutrisi yang diperoleh yaitu 2034, dan menu makanan yang dianjurkan seperti berikut ini, di mana hasil pengujian program ini sama atau sesuai dengan hasil secara matematis sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan algoritma branch and bound dapat digunakan dalam mencari solusi optimal permasalahan ini dengan cara mencari solusi optimal dari list menu makanan di sekitar Undiksa dengan sejumlah uang tersedia, sehingga energi yang diperoleh pada list menu makanan yang dianjurkan nantinya dapat memberikan hasil yang maksimal dengan sejumlah uang yang tersedia. Lalu diharapkan program ini dapat membantu masyarakat dalam memilih jenis makanan apa saja yang dapat memenuhi kecukupan energi harian mereka sesuai uang yang tersedia. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.